Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Stok beras petani yang dikelola oleh Gilingan Padi sampai musim panen di akhir tahun 2020 ini masih melimpah dan masih tersimpan di gudang-gudang Gilingan belum bisa dipasarkan. Melimpahnya stok beras milik petani ini dan belum bisa dipasarkan karena kalah bersaing dengan harga beras yang diimpor dari luar daerah. Stok beras yang melimpah terlihat jelas di Gilingan Padi Buhuta, Desa Huntu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Dari hasil panen padi yang dikelola sebelumnya hingga panen terakhir tahun 2020 ini, ada sekitar 30-50 ton beras yang masih tersimpan dan belum bisa dipasarkan. Hal ini diakibatkan banyaknya beras impor dari luar daerah yang masuk ke Gorontalo dengan harga di bawah dari harga beras lokal, sehingga para petani merasa kesulitan untuk memasarkannya. Bagaimana belum bisa keluar? Gimana Pak? Minta tanggapannya. Nah, minta tanggapan ini stok beras yang di sini Pak, di Gilingan. Iya. Sudah dari panen lalu tidak bisa keluar Pak. Adanya tidak ada pembeli. Sudah berapa kali panen, Pak? Sudah 2 kali panen dengan ini Pak. Tidak ada pembeli ya? Tidak ada pembeli. Alasannya Pak, kenapa? Ya ada pasokan dari beras dari luar Pak. Jadi kalah banyak beras masuk dari luar. Iya ya. Kalah bersaing harga Pak ya? Ya, Kalah bersaing harga. iya persaingan harga dengan beras dari luar Pak yang banyak Pak. Baru tanggapan dari pemerintah selama ini bagaimana? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Stok berapa ton kira-kira di sini Pak stoknya? Ya, kalau yang stok yang panen lalu sekitar 30-an ton Pak. 30 ton. Yang panen lalu, apalagi itu panen sekarang Pak yang diangkat pupuk. Cuma yang lain sudah diantar di rumah-rumah Pak. Lantaran tidak ada tampak untuk mudik. Jadi harapannya ke pemerintah apa Pak? Yang minta dihentikan yang beras dari luar Pak. Iya ya. Sementara itu, para petani sawah sebagai mitra para pengusaha Gilingan mengaku kecewa dengan kondisi yang terjadi saat ini. Mereka mengaku sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi banyaknya beras impor dari luar daerah yang masuk ke Gorontalo. Dengan masih banyaknya stok beras yang belum dipasarkan, secara otomatis biaya operasional untuk pengelolaan sawah yang dikelola petani selama ini akan tersendat dan ini bisa merugikan bagi para petani. Hasil panennya bagus, Ya. tapi harga berasnya turun. Masalahnya Pak? Masalahnya karena ada beras dari luar yang masuk di sini. Kalau bersaing harga, kalau bersaing beras tidak. Hanya bersaing harga ya? Ya, bersaing harga. Jadi harapannya pemerintah itu bagaimana Pak? Harapannya ya beras yang dari luar jangan dimasukkan ke sini, dihentikan dulu. Tapi selama ini sudah ada gerakan dari pemerintah Tidak ini? ada, tidak Tidak ada, ada ya? tidak ada. Kira-kira langkah selanjutnya apa kira-kira Pak ke pemerintah itu biar ini maksudnya petani di sini bisa panen dengan bagus dan menjual hasil panennya juga bisa ke masyarakat gitu, bisa berjalan. Harapannya beras yang dari luar itu dihentikan dulu, supaya beras yang di sini laku terjual, supaya panennya juga habis terjual, hasil panennya habis terjual. Kalau tidak terjual Pak, kalau sudah memasuki masa pengolahan tanah begini, Tidak ada biaya. tidak ada biaya. Biaya pengelolaan tidak Iya, ada lagi tidak ya, ada. karena Tidak beras ada yang belum beli, laku. tidak ada yang beli beras. Ya, sedangkan pedagang juga tidak ada yang mendekati Gilingan Pak, Iya. tidak ada. Untuk kami sebagai mewakili petani lokal Bone Bolango khususnya mengharapkan kepada pemerintah untuk menghentikan beras masuk dari luar daerah karena sangat mempengaruhi dari hasil panen kami
setiap panen tahun ini. Dan harapan ini saya sudah sempat keluhkan langsung kepada Bapak Gubernur. Saya kirim WA kepada beliau dari panen kemarin. Sampai saat sekarang tetap masih maraknya beras masuk dari luar daerah. Sementara kami petani dituntut untuk biaya pengolahan kembali yang dianjurkan oleh pemerintah untuk musim tanam kali ini untuk segera menanam kembali. Sementara biaya yang kami dapatkan cuma dari hasil penjualan yang kami dapatkan dari hasil panen ini. Kecil sekali Pak. Sampai sekarang jangankan pedagang-pedagang yang mau belanja beras kami di Gilingan sama sekali tidak ada Pak. Demikian. Jadi kira-kira langkah pemerintah selanjutnya harus bagaimana? Ya itu langkah pemerintah untuk membantu kami dari pemerintah provinsi, kabupaten maupun kepolisian untuk menghentikan beras masuk dari luar daerah. Apa selama ini memang sudah banyak yang masuk beras? Banyak Pak, contohnya di setiap pedagang-pedagang di pasar sentral, pedagang-pedagang di mana saja itu menumpuk beras. Pokoknya kemasan karung yang warna kuning sama warna hijau itu beras dari luar daerah Pak. Dan pedagang-pedagang lokal Gorontalo mengganti kemasan itu dengan beras dengan karung warna putih. Jadi terkesan beras dari luar daerah itu adalah beras lokal Gorontalo Pak. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, semua elemen masyarakat, khususnya pemerintah pengambil kebijakan, harus mampu menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Persaingan harga yang terjadi di lapangan antara pedagang yang mengimpor beras dari luar daerah bisa menjadi kesenjangan sosial dan bisa mematikan pengusaha dan petani lokal yang selama ini telah berusaha untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Usaha ini dilakukan agar ekonomi di tengah-tengah masyarakat bisa pulih kembali sesuai harapan pemerintah. Dari Bone Bolango, Tim Liputan melaporkan. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.